warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fatiradensi. Nama saya Aprilia Dwi Antika. Dan nama saya Rafika Sahempa. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu hukum dagang. Nah, ini Nah, di sini pengertian dari hukum dagang adalah hukum yang mengatur tindakan atau tingkah laku manusia maupun badan hukum yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut CT Kansil, hukum dagang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba. Di sini jika kita mereview kembali pengertian hukum secara general yang pada prinsipnya mengatakan hukum itu adalah seperangkat aturan yang terdiri dari perintah-perintah maupun larangan-larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat yang mana masyarakat itu wajib untuk mematuhi hukum dari yang Jika kita mereview kembali pengertian hukum secara general yang pada prinsipnya mengatakan hukum adalah seperangkat aturan yang dimana terdiri dari perintah-perintah maupun larangan-larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat yang mana masyarakat itu wajib untuk mematuhi. Jadi jika dilihat dari pengertian hukum secara general dan pengertian hukum dagang yang saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dagang itu adalah seperangkat aturan yang terdiri dari perintah-perintah maupun larangan-larangan yang mengatur tingkah laku manusia maupun badan hukum dalam ruang lingkup perdagangan untuk memperoleh keuntungan tentunya atau laba. Tadi saya sebutkan manusia-manusia dan badan hukum. Jadi dilihat dari pengertian tersebut, subjek hukum atau pelaku hukum dagang terdiri dari manusia dan badan hukum. Jadi apa saja sih payung hukum atau sumber-sumber dari hukum dagang itu? Nah, kalau berbicara tentang payung atau sumber hukum, jadi adapun sumber-sumber hukum yang merangkul atau mencakup dari perdagangan itu sendiri. Nah, di sini terbagi dua, ada yang sudah dikodifikasi dan ada yang di luar kodifikasi. Sumber-sumber hukum yang telah dikodifikasi ada dua. Yang pertama yaitu KUH Perdata atau BW yang terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang atau van personen, dan buku 2 tentang benda atau van zaken, buku 3 tentang perikatan atau van verbintenisen, dan buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa atau van bewits en verjaring. Dan yang kedua yang sumber hukum yang telah dikodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang yang terdiri dari 2 buku, antara lain buku 1 tentang perniagaan pada umumnya dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan. Nah, itu tadi yang terkodifikasi. Selanjutnya yang belum atau di luar kodifikasi meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMDN dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang PMA. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang peransuransian dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang pengangkutan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan yang terakhir yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT
dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Jadi itulah sumber-sumber hukum yang menaungi atau mencakup tentang hukum dagang. Jadi sumber hukum dari hukum dagang itu ada yang sudah terkodifikasi dan belum terkodifikasi. Ya. Jadi dari sumber tadi apa sih fungsi dari hukum dagang itu sendiri? Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum dagang. Yang pertama, bisa menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam perdagangan. Yang kedua, mencegah terjadinya penipuan. Yang ketiga, menjauhkan perdagangan dari pemerasan. Yang keempat, mengurangi bahkan menghilangkan kejadian pelanggaran hak cipta. Yang kelima, memusnahkan atau meminimalkan hal-hal lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perdagangan. Yang keenam, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang ketujuh, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Yang ketujuh, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang kedelapan, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang kesembilan, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Jadi itulah fungsi-fungsi dari hukum dagang tersebut. Oh, jadi kiranya itu lebih ke fungsi-fungsi yang ada keuntungannya untuk kita mempelajari tentang hukum dagang. Jadi tadi telah dijelaskan tentang pengertian, tentang apa itu. Oh, jadi di sini kita telah mengetahui apa itu hukum dagang dari segi pengertian, dari subjek hukumnya. Oh, jadi kita telah mengetahui apa saja yang menjadi dasar dari hukum dagang berupa pengertian hukum dagang. Astagfirullah. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa sih itu hukum dagang dari segi pengertian, dari subjek hukumnya, dan juga dari sumber-sumber hukum dan juga fungsi-fungsi dari hukum dagang. Baiklah, itulah presentasi dari kita bertiga. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.